Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bayanu Masadiri Ahli Sunnati fi Istidlal wa Manhajihim Fihi, buah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembagian sunnah bi'tibari man tusnadu ilaihi, yaitu sunnah berdasarkan kepada siapa yang disandarkan sunnah tersebut, yang mana sunnah apabila dilihat dari kepada siapa disandarkannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis qudsi dan hadis nabawi. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya dan telah kita selesaikan pembahasannya. Yang malam ini kita akan melanjutkan pada pembagian yang ketiga, inqisamu sunnati bi'tibari isnadiha wa tariqi thubutiha ila qismain. Muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan pembahasan tentang pembagian sunnah berdasarkan sanad dan cara penetapannya, yang mana sunnah apabila dilihat dari sisi sanad dan penetapannya maka dia terbagi menjadi dua, kata muallif: al-mutawatir wal ahad, yaitu sunnah mutawatir dan ahad, hadis mutawatir dan hadis ahad. Muallif mengawali pembahasan dengan hadis al-mutawatir. Al-qismul awal al-mutawatiru wa huwa ma rawahu jama'atun yastahilu fil 'adati tawatu'uhum ala kadhib wa rawahu an mislihim min ibtida'i ila intiha wa asnaduhu ila al-hissi min musyahadah aw masmu' min musyahadin aw masmu'in aw nahwiha wa yanqasimu ila qismain al-mutawatiru lafdhan wa al-mutawatiru makna. Bagian yang pertama adalah hadis mutawatir. Apabila kita lihat pembagian hadis ataupun sunnah berdasarkan sanad, maka yang pertama
yang dibawakan oleh muallif di sini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh banyak orang yang tidak mungkin dari banyaknya orang ini mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mana secara adat, secara kebiasaan, apabila jumlah yang meriwayatkan ini adalah banyak orangnya, maka tidak mungkin orang yang banyak ini mereka semuanya bersepakat untuk berdusta. Warwahu an mislihim, yang mereka juga meriwayatkan dari orang-orang yang semisal dengan mereka dari awal hingga akhirnya. Ya, dari tabaqat, dari tingkatan-tingkatan perawi tadi, ya ini yang meriwayatkan hadisnya adalah dalam jumlah yang besar, yang banyak, yang mana mereka tidak mungkin untuk berdusta dari awal tabaqat, dari awal tingkatan awal generasi hingga akhirnya semuanya bersambung dan memiliki perawi dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga disebutkan bahwasanya wasnaduhu ilal hissi, dan penyandarannya adalah kepada hissi, yaitu kepada panca indera, min musyahadin au masmu'in au nahwiha, dari musyahadin yaitu penglihatan ataupun pendengaran ataupun yang semisalnya, baik itu dari penglihatan ataupun dari pendengaran. Ini hadis mutawatir yang dia diriwayatkan oleh banyak perawi dari setiap tabaqatnya, dari setiap tingkatannya, dan perawi ini mereka tidak mungkin akan bersepakat untuk berdusta, sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Imam Al-Baikuni dalam Manzumah Baikuniyah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa mutawatirun matawasala adat yajibu an yuhilal adata intisyaruhu wal kadhib wal wasl. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan dia bersambung. Ini hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini dia terbagi menjadi dua, kata muallif. Ya, hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mutawatiru lafzan, dan yang kedua qismusani al-mutawatiru ma'na. Yang pertama adalah mutawatir dari sisi lafaznya, yang kedua mutawatir dari sisi makna. Qala muallif rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Al-mutawatiru lafzan wa huwa mattafaqa ruwah fihi ala lafzihi mislu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu nahu mi'atain. Mutawatir secara lafaz atau mutawatir lafzan yaitu hadis yang dia diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang sama, dengan lafaz yang sama. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduk baginya di neraka. Hadis ini diriwayatkan sekitar 200 sahabat.
dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama. Yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini adalah salah satu contoh dari contoh-contoh hadis mutawatir lafzan yang dibawakan oleh muallif. Jamaah dirahmati Allah, hadanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi Anda dan bagi antum semuanya. Hadis ini adalah hadis yang agung yang memberikan peringatan dan ancaman yang besar bagi seseorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya dia di antara dosa besar yang paling besar, yaitu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hadzal haditsu min a'zamil wa'id fil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa minal kabairi bal innahu min akbaril kabair. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Hadis ini merupakan a'zamil wa'id, ancaman yang paling besar. Ancaman yang paling besar bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia merupakan di antara dosa besar. Dia merupakan dosa besar, bahkan merupakan dosa yang paling besar kata Imam Nawawi. Jadi merupakan ancaman yang hendaklah bagi setiap muslim mereka perhatikan ancaman ini. Jangan bermudah-mudahan berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat ulama haramnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa hukum ataupun keutamaan ataupun yang lainnya. Dia katakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang dalam syariat Islam. Berkata Imam Qadi Iyad rahimahullah, qad ajma'al ulama ala tahrimil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yuqalu fihi illa al-haq la fi hukmi wala fi fadaili wala fi ghairiha. Qadi Iyad rahimahullah mengatakan para ulama telah bersepakat, ijma ulama, sepakat para ulama tentang haramnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang tidak mengatakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal haqq, kecuali yang benar-benar adalah suatu kebenaran. Tidaklah seorang mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali memang itu betul datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari hukum wala fi fadail, dan juga dalam masalah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ataupun yang selainnya. Ini adalah peringatan dari para ulama ya tentang tidak bolehnya bermudah-mudahan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi mereka mengatakan bahwasanya ulama telah ijma, telah bersepakat tentang keharamannya. Bahkan orang yang mereka sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang fasik. Dikatakan sebagai orang yang fasik. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang dia tahu ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam batal keislamannya. Sengaja dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lakukan
berdasarkan ilmu. Dia tahu ini bukan dari Nabi, kemudian dia katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Sebagian ulama mengatakan orang seperti ini keluar dari agama Islam. Ini merupakan ancaman yang sangat besar. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Tadribur Rawi. Imam As-Suyuti mengatakan qad ajma'al ulama ala anna man ta'ammada wad'al hadithi fahuwa fasiqun wa qad yakfuru idza i'taqada hillahu li'annahu yunasibul kadhiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika kufrun. Ini Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan para ulama telah bersepakat, telah ijma, barang siapa yang dia sengaja membuat hadis palsu, sengaja membuat hadis palsu yang bukan dari Nabi, dia katakan dari Nabi SAW dengan berbagai macam motifnya, fahuwa fasikun, maka dia termasuk dari orang-orang yang fasik, termasuk dari orang-orang yang fasik. Waqad yakfuru idza i'taqada hillahu, bahkan dia kufur, dia keluar dari Islam apabila dia beranggapan halal bikin hadis palsu. Kalau dia berkeyakinan boleh nih bikin hadis, membohongi manusia, dia bikin produksi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berbohong atas nama Nabi SAW, dia katakan halal boleh, maka ini termasuk pembatal keislaman, kata Imam As-Suyuti. Li'annahu yunsibul kadhiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika kufrun. Hal ini dikarenakan dia telah menyandarkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kekufuran, kata Imam As-Suyuti. Ya, kembali di sini mengingatkan tentang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar. Bahkan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada dusta atas nama siapapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Berbeda seorang ketika dia berdusta atas nama orang lain dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka seorang muslim hendaklah dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang benar kesahihannya, bukan hadis palsu. Dalam muqaddimah Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan la yahillu riwayatu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil isnadis sahihi. Wa man rawa anhu bi ghairi dzalika fahuwa kadzdzab. Tidak halal bagi seseorang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis yang sanadnya sahih. Dan barang siapa yang dia meriwayatkan selain dari hadis yang sahih itu, ya maka dia adalah seorang kadzdzab. Dia adalah seorang pendusta. Oleh sebab itu, hendaklah seorang muslim berhati-hati. Hendaklah seorang muslim mereka berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia tidak bermudah-mudahan,
tidak bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sehingga dia meriwayatkan hadis yang palsu. Dia katakan dari Nabi padahal bukan dari Nabi SAW. Karena hal ini dapat menjerumuskan dirinya ke dalam penyesalan, memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Berkata Imam Muslim rahimahullah tentang wajibnya seorang untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan tentang bagaimana ancaman seseorang yang mereka bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW, tidak selektif, tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran hadis tersebut. Imam Muslim rahimahullah mengatakan, "Man kana yarjun najata fil akhirah, innama alzama nafsahu at-taharriya fi riwayati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma alladhi yatasahalu fi dzalika fa huwa muta'arridun linnar." Barang siapa yang dia ingin selamat di akhirat, barang siapa yang dia ingin selamat di akhirat, maka wajib baginya untuk berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya untuk berhati-hati meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin selamat di akhirat. Jika ingin selamat di akhirat, maka seorang muslim wajib berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal ladzi yatasahalu fi dzalika fa huwa muta'arridun linnar. Adapun mereka yang bermudah-mudahan dalam perkara ini, bermudah-mudahan dalam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ini menunjukkan betapa besarnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika dia telah mengetahui ini merupakan suatu kedustaan yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang dia lebih selektif, diteliti terlebih dahulu. Tidak semua apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Tidak semua apa yang kita dapat dari media sosial harus kita share. Ada lihat status saudaranya Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian, bagus nih, langsung dia share. Oh ini kena nih, oh ini pas nih, tepat nih. Cepat tangannya langsung share. Sekarang kan mudah, tinggal screenshot langsung share, tinggal copy langsung share. Ini diingatkan oleh para ulama. Berkata Imam Malik rahimahullah, "Man haddatsa bi kulli ma sami'a fahuwa kadzdzab." Man haddatsa bi kulli ma sami'a fahuwa kadzdzab. Siapa saja yang dia meriwayatkan setiap apa yang dia dengar, setiap apa yang dia dengar dia sampaikan ke orang, setiap apa yang dia dengar dia sampaikan ke orang. Bikulli ma sami'a, setiap apa yang dia dengarkan, tidak diseleksi terlebih dahulu, tidak disortir, tidak dicek. Fahuwa kadzdzabun, dia adalah seorang pendusta, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ini agama Islam, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan, bukan hanya modal semangat. Yang penting kan baik, yang penting kan bagus. Ternyata yang dia sampaikan adalah sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim harus lebih berhati-hati. Cross check terlebih dahulu. Benar enggak hadis ini? Sahih enggak hadis tersebut? Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Man haddatsa bil hadithi wa huwa ya'lamu annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis padahal dia tahu hadis itu dusta, maka dia termasuk satu dari dua pendusta. Dia ini satu dari dua pendusta
Yang pertama adalah orang yang membuat hadis palsu tersebut. Yang kedua, orang yang menyebarkan hadis palsu. Hadis palsu ini tidak akan tersebar ke umat jika tidak ada orang yang menyebarkannya. Kembali di sini mengingatkan kepada kita semuanya untuk berhati-hati, jangan sembarangan nge-share. Termasuk semua akhbar, semua berita yang kita dapati di media sosial. Dapat kabar di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, langsung share. Selektif, diseleksi terlebih dahulu, benar enggak beritanya. Jangan jadi agen penyebar hoax. Kalau berita yang seperti ini saja kita harus seleksi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, apalagi berita yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak terjadi kerusakan, penyimpangan, keburukan dikarenakan seseorang yang menyebar berita palsu, sehingga berita tersebut menjadi viral dan akhirnya muncul banyak keburukan-keburukan. Dia menjadi agen yang ikut serta dalam menyebarkan berita palsu tersebut. Akhirnya apa? Terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Dan tentu dia akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di-share sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya? Berita hoax, men-share. Ini saja banyak keburukan yang terjadi, apalagi jika berita tersebut, kabar tersebut adalah kabar yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia ikut menyebarluaskannya berita dusta tersebut. Ya, maka di sini dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya tidak boleh kita sembarangan menisbatkan hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mengetahui itu adalah hadis palsu, maka tidak boleh kita sampaikan kecuali untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Tidak boleh kita sampaikan dan kita katakan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Kecuali kita ingin menjelaskan tentang kedustaan hadis tersebut, kita ingin mengabarkan kepada umat bahwasanya hadis itu adalah hadis yang tidak benar. Ya, ini adalah contoh dari hadis mutawatir, yang mana hadis ini hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Diriwayatkan sekitar 200 sahabat. Ya, ini adalah salah satu dari contoh hadis mutawatir. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Qala mu'allif hafizahullah, wa minhu hadisul haud. Dan di antara contoh hadis mutawatir adalah hadis tentang haud. Ya, hadis tentang haud. Kemudian hadis al-mashi al-huffain rawahu sab'un. Al-hadis raf'i yadain fi shalah rawahu nahu khamsin. Kemudian muallif menjelaskan ataupun memberikan contoh-contoh lain dari hadis mutawatir. Di antaranya adalah hadis tentang haud. Apa itu haud? Haud adalah telaga. Ya, hadis tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan sekitar 50 orang sahabat. Hadis tentang haud ini sekitar 50 sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, inni faradtukum alal haud, sungguh aku telah menunggu kalian di telagaku. Hadis yang panjang. Ya, kemudian dan nanti dalam hadis ini disebutkan akan ada sekelompok orang
yang mereka mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia hendak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia, orang-orang ini, mereka dihalangi dari minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalang-halangi dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbi ashabi." Ya Rabb, ini sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sungguh engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kematianmu. Ini adalah diantara contoh hadis mutawatir. Ya, hadis ini juga mengingatkan tentang pentingnya kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, di antara orang yang nanti mereka akan dihalangi minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, mengadakan perkara bid'ah, sesuatu yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya, mereka kerjakan. Mereka mengada-ngadakan syariat yang bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama ini, maka dia akan tertolak. Rasulullah juga mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka Rasulullah mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengenali orang-orang ini dari tanda-tandanya, yang mana nanti kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terlihat tanda-tanda mereka, diantaranya sebagaimana disebut dalam hadis adalah dari bekas wudhu mereka. Rasulullah mengenal umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mendapati ada dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertolak dari telaga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi ashabi," ya Allah, sahabatku ya Allah. Kenapa dilarang untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mudahkan bagi kita nanti untuk dapat minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tertolak ini. Jadi merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, kita yang sangat mengharapkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat tidak ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang dilarang, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya adalah orang-orang yang terusir ini, mereka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak, sangat banyak sekali, sudah banyak. Tidak perlu ditambah-tambah aja, sudah sangat banyak, sulit kita untuk mengerjakannya. Banyak. Kan tidak perlu lagi ditambah-tambah. Sesuatu yang telah jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Begitu juga dengan para sahabat. Begitu juga dengan imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka mengerjakannya. Ya udah, kita kerjakan. Kenapa? Ada salafun saleh yang mengerjakannya. Ada pendahulu kita yang soleh yang mengerjakannya, yang telah diakui oleh kaum muslimin tentang kesolehan orang-orang ini. Abu Bakar mengerjakan, Umar mengerjakan, Utsman mengerjakan, para imam mengerjakan. Ya udah, kita kerjakan. Namun perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula dikerjakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, orang-orang yang sangat semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengerjakannya. Para imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak mengerjakannya.
Para ulama tidak ada yang mengerjakannya. Kemudian datang perkara tersebut pada hari ini. Ya maka tinggalkan. Ini lebih selamat. Cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tidak ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang dilarang mendekati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita takut dikarenakan kita mengerjakan perkara tersebut, perkara yang telah diingatkan oleh para ulama ini dari generasi ke generasi, dalam setiap khutbah diingatkan tentang bahayanya perkara ini. Tentu kita sangat tidak ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang dilarang mendekati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka cukupkan diri kita dengan as-sunnah. Cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian ya terkait dengan hadis haud ini, ya diriwayatkan lebih dari 50 sahabat, memberikannya, termasuk diantaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Ya disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya ini termasuk dalam hadis mutawatir, ya hadis haud tadi. Kemudian contoh yang lain yang dibawakan oleh mu'allif adalah hadis tentang mengusap khuf. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumsahu ala khuffaihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, meriwayatkan hadis ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yamsahuna ala khuffain. Telah meriwayatkan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka mengusap khuf ini. Oleh karena itu hadis ini masuk dalam kategori hadis mutawatir. Ya, mengusap khuf ini diperbolehkan. Ya, 3 hari bagi orang yang safar. Jadi kalau sudah pakai sepatu, dengan catatan dia pakai sepatunya dalam keadaan suci. Dia sudah berwudu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dia batal wudunya dan dia berwudu kembali ingin sholat, maka diperbolehkan dia untuk mengusap sepatunya saja. Dengan catatan dia tadi sewaktu memakai sepatu tadi dalam keadaan suci dari hadas dan sepatunya tidak dibuka. Dan ini tentu sangat memudahkan bagi orang-orang yang sedang safar. Walaupun yang tidak safar juga diperbolehkan. Tapi batasannya hanya 1 hari bagi yang mukim dan 3 hari bagi yang safar. Ya, hadis ini adalah hadis mutawatir. Kemudian contoh hadis mutawatir yang lainnya adalah hadis mengangkat tangan saat sholat. Diriwayatkan oleh sekitar 50 sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa hadis raf'ul yadain termasuk hadis mutawatir. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hidwa mankibaihi thumma yukabbir wa idza arada an yarka wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'ahuma kadzalik wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika wa qala sami'allahu liman hamidah wa la yarfa'uhuma baina sajadataini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma,
dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi. Ketika beliau berdiri hendak salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hatta yakuna hizwa mankibaih, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan mankibaih, sejajar dengan bahunya. Ya, adalah Nabi SAW ketika hendak sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hizwa mankibaih, sejajar dengan kedua bahu. Ya, sejajar dengan kedua bahu seperti ini, diangkat sejajar dengan kedua bahu. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Tsumma yukabbir, kemudian mengangkat sejajar bahu, beliau setelah itu bertakbir, Allahu Akbar. Wa idza arada an yarka'a, begitu juga beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau akan ruku. Jadi ketika kita akan ruku juga mengangkat kedua tangan. Jadi apabila ditanya kenapa mengangkat tangan di waktu mau ruku, maka katakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan ruku mengangkat kedua tangannya. Jangan jawab kenapa mengangkat tangan ketika akan ruku, ngikut ustaz, bukan. Bukan ngikut ustaz atau ngikut kiai atau ngikut orang tua, bukan. Tapi karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukannya, maka kita lakukan. Ini hadis yang mutawatir. Wa idza arada an yarqa wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Begitu juga ketika mengangkat kepala dari ruku. Ya, i'tidal. Selesai dari ruku, bangun juga angkat tangan. Yang mengangkat kedua tangan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahuma kadzalik. Ya, kedua tangan juga diangkat seperti itu. Wa qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian waktu mengangkat tangan, bangun dari ruku, Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Wala yarfa'uhuma baina sajadataini. Dan Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan di antara dua sujud. Ya, habis sujud tidak perlu Allahu Akbar, enggak. Ya, kenapa habis sujud waktu duduk di antara dua sujud tidak angkat tangan? Karena Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan sewaktu bangun dari sujud, waktu duduk di antara dua sujud. Ya, hadis ini adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh sekitar 50 sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ini adalah beberapa contoh dari hadis mutawatir lafzon, hadis yang mutawatir secara lafaznya. Tapi saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.